Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Isran, penyuluh agama Islam fungsional di Kecamatan Karosa, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan tentang dampak daripada pernikahan usia dini. Sebelum kita masuk pada materi utama tentang pernikahan dini, alangkah baiknya kita cari tahu dulu nih, apa definisi daripada pernikahan itu sendiri. Pernikahan di sini ada 4 definisi. Yang pertama, menurut agama. Nah, di dalam agama itu sendiri, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Jadi, di dalam agama, pernikahan itu terjadi antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Artinya bahwa Allah berfirman, segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pernikahan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka menurut para ahli, nikah adalah hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial dalam rangka melegalkan hubungan seksual, membesarkan anak, serta membangun pembagian berbagai peran di antara calon mempelai tersebut. Nah, dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Dan menurut kompilasi hukum Islam, nikah adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dalam hal ini kantor urusan agama. Lalu kemudian kita masuk nih definisi daripada pernikahan dini itu sendiri. Jadi menurut agama, ya, dalam perspektif agama, ya, sebenarnya tidak ada patokan baku, ya, perihal batasan usia untuk menikah. Dalam hal ini pernikahan dini itu tidak ada patokannya dalam agama. Namun sebagian besar ulama kita berpandangan bahwa menikah di usia dini itu memiliki kemudaratan yang lebih besar daripada manfaatnya, seperti itu. Jadi di dalam agama itu sendiri, pernikahan dini itu secara tidak langsung itu tidak dianjurkan oleh ulama-ulama kita atau guru-guru kita. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pernikahan, itu dijelaskan bahwa pernikahan dini adalah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda, yang tidak memenuhi ketentuan di atas 19 tahun, seperti itu. Lalu kalau kemudian mau nikah nih di bawah usia 19 tahun atau usia dini, seperti apa? Apakah tidak boleh? Nah, dalam undang-undang pernikahan itu ada dispensasi dan itu dibolehkan, tapi harus mengurus dispensasi di pengadilan agama sekitar. Tapi menurut kami sih, daripada menikah di usia dini, ya, belum siap secara keseluruhan seperti itu, coba tahan dulu, nanti kalau udah matang baru menikah gitu. Lalu kemudian menurut para ahli, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja di bawah 20 tahun. Jadi di bawah 20 tahun itu termasuk kategori pernikahan dini menurut para ahli yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Sedangkan menurut UNICEF ini, lembaga pemerhati anak-anak dunia ini, mendefinisikan bahwa pernikahan dini adalah seorang gadis atau anak perempuan dan seorang pria dalam perkawinan disebut dengan anak laki-laki yang secara formal
telah tercatat dalam administrasi negara, yakni usianya adalah di bawah 18 tahun. Jadi menurut UNICEF ini pernikahan dini itu kalau di bawah 18 tahun. Sedangkan kalau menurut para ahli, ya dalam hal ini ahli kesehatan seperti itu, berpendapat bahwa pernikahan dini di bawah 20 tahun seperti itu. Dan menurut undang-undang di bawah 19. Intinya secara garis besar pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur seperti itu. Lalu kemudian usianya berapa tahun, ketentuannya seperti apa? Ya kita lihat ke negara masing-masing. Dalam hal ini Indonesia, kita acuannya otomatis ke undang-undang pernikahan. Jadi undang-undang pernikahan itu membatasi minimal 19 tahun seperti itu. Baik. Nah, sebelum lebih jauh membahas persoalan pernikahan dini, kita kembali sedikit memahami kembali memperbaiki pengetahuan kita lah istilahnya, atau merefresh kembali pengetahuan kita tentang hukum nikah itu sendiri. Apa sih hukumnya nikah? Dalam hal ini dalam konteks agama ya. Nah, dalam Islam itu sendiri, nikah itu terbagi ke dalam 5. Ada 5 hukum nikah. Yang pertama itu ialah jais, atau dalam hal ini boleh. Maksudnya apa? Ya memang pada dasarnya hukum awalnya nikah itu ya boleh saja seperti itu. Lalu tanya, apakah semua boleh? Kalau boleh kan berarti segala usia boleh dong? Tidak. Makanya ada hukum lain yang melengkapi seperti itu. Lalu kemudian hukum penunjangnya itu apa? Nah, hukum berikutnya adalah makruh seperti itu. Jadi nikah dimakruhkan bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan belum mempunyai keinginan kuat. Jadi bagi orang pria maupun wanita, ya khusus ini pria ya, yang tidak mampu memberi nafkah, kalau merasa tidak memberi nafkah, itu dimakruhkan baginya untuk menikah seperti itu. Apalagi kalau sudah tidak mampu memberi nafkah, terus tidak ada keinginan yang kuat untuk menikah, maka dimakruhkan baginya untuk menikah. Nah, kemudian hukum berikutnya adalah sunnah. Jadi nikah itu disunnahkan bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah, sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Jadi kalau sudah memiliki kehendak untuk menikah, lalu kemudian memiliki kecukupan baik dari segi material, moral, dan seterusnya, maka disunnahkan baginya untuk menikah. Lalu kemudian wajib. Nah, wajib di sini bagi orang yang cukup nafkah, mampu memberikan nafkah, sandang, pangan, papan, dan seterusnya, serta dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah ini nih bagi saudara-saudara atau adik-adik yang sudah memiliki karir terus usia sudah mapan, lalu kemudian belum menikah, nah diwajibkan baginya untuk menikah. Karena kenapa? Karena ditakutkan terjerumus dalam pergaulan bebas, perzinahan, dan ini yang sering terjadi seperti itu. Makanya kalau sudah mapan baik dari segi material maupun moral, ya sudah diwajibkan baginya untuk menikah. Ini dalam menurut agama Islam. Lalu kemudian terakhir ialah haram. Jadi nikah kok diharamkan? Iya diharamkan, tapi bagi siapa dulu? Nikah itu diharamkan bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan calon istrinya. Jadi kalau ada laki-laki atau katakanlah seorang pria ingin menikahi seorang wanita dengan landasan dasarnya bukan cinta, bukan kasih sayang, bukan untuk membangun rumah tangga, melainkan dasarnya adalah kebencian, untuk membalas dendam terhadap segala sesuatu yang pernah ia alami, yang pernah dilakukan, entah mungkin si perempuannya pernah menyakiti atau keluarganya pernah menyakiti, lalu kemudian dia punya niat untuk menikah perempuan itu untuk menyakitinya, maka diharamkan baginya untuk menikah.